untuk calon wakil itu tidak boleh kerusak-kerusuh. Tentu saja ini harus dikomunikasikan dengan partai-partai yang pendukung yang bekerja sama. Bahwa duit tunggal ini juga harus punya efek elektoral juga. Ya, kita kan bisa petain tuh suara Mas Ganjar tuh di mana saja basis-basisnya. Nah, jadi calon pendampingnya ini juga harus punya efek elektoral sehingga bisa menutup kekurangan PD Perjuangan dan Mas Ganjar di wilayah tertentu. Sepanjang itu belum masuk ke KPU, ya, maka masih ada ketidakpastian, masih ada perubahan-perubahan, ya. Lain halnya kalau betul-betul sudah didatakan ke KPU, ya kan, itu sudah pasti. Tapi kan belum. Jadi kalau ini memang ini masih dinamis ya, masih cair ya. Jadi kita tunggu aja sebetulnya partai-partai yang mau gabung ya, termasuk yang porosnya sebelah sana gitu ya. Apakah memang sampai November itu masih tetap? Karena ini masih rapuh juga kan di situ ya. Itu akan semakin repot gitu ya. Dan itu satu. Yang kedua, kita akan mengulang lagi sejarah. 2014 di mana Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala juga lawannya juga sama ya. Nah, ya. Jadi bagi PD Perjuangan ini nggak ada masalah, silakan saja. Tapi kau ingat bahwa PD Perjuangan itu punya DNA yang unik. Begitu ditekan, begitu dikeroyok, maka militansinya akan tumbuh, akan semakin militan, akan semakin mereka itu bergerak ya tanpa kenal lelah. Ingat bahwa kita itu PDI saja itu punya 1,2 juta pengurus. Ya. Dan ini sudah diperintahkan nanti kita akan serentak tanggal 19 itu mereka akan masih pasang bendera partai ya, pasang baliho di pelosok-pelosok desa ya. Jadi bagi PD Perjuangan barisan kalau sudah digerakkan, barisan ini akan solid. Jadi ini menarik. Justru ini kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan jati diri kita bahwa pilihan Ibu Mega ya yang menetapkan Mas Ganjar sebagai calon presiden itu pilihan yang tepat. Karena Mas Ganjar ini ketika kita cek di lapangan di basis-basis massa di masyarakat tingkat bawah itu lebih diterima. Jadi saya sih optimis ya. Dan Mas Ganjar lebih mengakar. Kenapa? Karena dia berangkat betul-betul dari bawah. Dia orang seperti kita, ya, bukan dari golongan ningrat, bukan dari golongan kaya seperti kita, gitu ya. Sehingga dia memahami apa kehendak rakyat, apa keinginan rakyat, ya itu dia memahami. Ya. Dengan cara seperti itu maka dia mampu ya menangkap, gitu ya semangat menangkap apa keinginan rakyat itu ya menjadi satu energi besar. Apalagi dia seorang yang olahragawan ya, staminanya oke. Bisa lari maraton. Iya, Pak Jokowi bilang ini kita tidak lari sprint loh ya, ini lari maraton. Harus punya daya tahan yang kuat, yang tinggi. Karena mimpin negara besar ini butuh stamina memang, ya, butuh stamina. Itu satu. Sekali lagi, kita ini kan bukan sekedar memilih presiden tuh, Pangeran. Kita tuh memilih pemimpin. Ya, memilih pemimpin ini kita harus betul-betul jeli. Kita harus lihat track record-nya seperti apa. Ya, kita harus lihat ya kapasitas integritasnya seperti apa. Kita harus lihat. Di dalam masyarakat kita, di dalam kepemimpinan di masyarakat, di keluarga saya itu selalu diajarkan. Kalau kau memilih pemimpin, lihat dulu apakah dia bisa memimpin keluarganya dengan baik. Ya, keluarganya harmonis. Kenapa? Kalau keluarganya harmonis, keluarganya baik, berarti sudah teruji di level yang paling kecil. Baru setelah itu di level yang agak lebih besar itu di lingkungan. Bisa menjadi misalnya ketua RT, ketua RW itu pemimpin loh di levelnya.
organisasi, ikut dalam organisasi sosial kemasyarakatan itu pemimpin digodok loh, itu lebih besar. Sampai yang lebih besar lagi, Mas Ganjar pernah menjadi anggota DPR RI. Dia juga pernah menjadi gubernur, lebih tinggi. Nah, ini penugasannya lebih tinggi lagi sebagai presiden, calon presiden ya. Jadi sudah teruji. Jadi tentang masalah kualitas dan integritas kepemimpinannya, ya ini kita di PD Perjuangan yakin betul. Karena tidak main-main ketika Bu Mega memutuskan Mas Ganjar ini betul-betul bukan hanya mendapatkan banyak informasi, banyak masukan ya dari masyarakat, tapi juga dengan hati, dengan kontemplasi, mohon petunjuk dari Allah SWT. Jadi bukan main-main, karena sadar betul yang diajukan adalah calon presiden, pemimpin Indonesia ke depan yang diharapkan mampu meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Survei itu dinamis, ya. Survei itu kan pertanyaannya kan pasti apabila ya pemilihan presiden dilakukan pada hari ini, apa pilihanmu? Kan hari ini. Padahal pemilihannya masih panjang, 14 Februari ya. Jadi survei itu dinamis. Oleh sebab itu kita menganggap sebagai pengetahuan, bukan sebagai patokan, ya. Tapi ini sebagai bahan masukan kita evaluasi untuk lebih kuat lagi, untuk lebih giat lagi, untuk bisa turun ke bawah ya, untuk bisa meyakinkan akar rumput. Ya. Jadi kita harus meyakinkan pada akar rumput, turun ke bawah. Ini yang sekarang bicara ini kan cuma politik yang di atas ya, di elit ya. Ya kita lebih suka kita ini diperintahkan untuk bukan hanya di level elitnya ini, tapi instruksinya jelas turun ke bawah, sentuh rakyat, bantu rakyat, serap aspirasi rakyat, ya. Kemudian tanamkan, populerkan Mas Ganjar Pranowo, karena tingkat popularitasnya kan masih di bawah ya dari Pak Prabowo ya. Wajar, karena baru bulan April ya. Pak Prabowo itu sudah kampanye sudah 15 tahun lebih. Betul nggak? Nah ini lumayan. Nah, dengan tingkat elektabilitas survei-survei seperti itu yang bedanya masih di dalam batas margin of error, ya kita nggak perlu khawatir. Semangat. Justru kalau kita tinggi terus, hati-hati. Lengah, Pak. Bisa lengah. Nggak serg sama partainya. Ini yang dipilih ya, ini kan pemilihan presiden ya, ini kan dipilih kan figur ya, orangnya, ini pemilihan presiden. Makanya kami tidak khawatir, meskipun misalkan Pak Prabowo misalkan banyak partai yang bergabung seperti itu ya, tapi yang dipilih itu orangnya, sosok orang berbeda loh ya. Hanya saja memang pileg sama pilpres itu berbarengan gitu kan. Nah, jadi ini orang yang dipilih. Nah oleh karena itu ya Mas Ganjar ini bisa dipilih juga oleh pemilih yang misalkan ya bukan pemilih PD Perjuangan. Coba lihat. Tapi saya pastikan pemilih PD Perjuangan ya itu 99% pasti pilihannya ke Mas Ganjar. Di survei aja 95% ya. Lihat aja gitu ya. Kalau 1-2 itu biasa, biarin aja. Ya. Tapi di akar rumput, Mas Ganjar. Solid ya? Solid. Solid. Ya, sangat solid. Ya. Calon presiden, calon wakil presiden itu kan satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh ya, seperti sisi mata uang ya. Kalau mata uang sama ya, satu. Istilahnya kalau dulu duit tunggal ya. Maka kita harus melihatnya secara sekali lagi holistik, komprehensif. Yang dipilih pemimpinnya. Kemudian kita harus petakan adalah apa tantangannya. Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan ke depan. Itu lebih penting ya. Untuk bisa mewujudkan atau mencapai tujuan berbangsa bernegara seperti termaktub di dalam Undang-Undang 45 ya. Ya. Nah, seperti apa? Dengan cara itu maka untuk calon wakil itu tidak boleh kerusak-kerusuh. Tentu saja ini harus dikomunikasikan dengan partai-partai yang
pendukung yang bekerja sama. Tentu nanti Ibu Mega akan pasti berbicara dengan P3, berbicara dengan Perindo, Hanura gitu ya, dengan aja bicara. Termasuk berbicara dengan Mas Ganjar Pranowo. Nah, sehingga betul-betul kepemimpinannya solid. Ya. Nah, kemudian kapan itu? Ya nanti kita tunggu. Ya, kita tunggu. Orang yang sudah declare calon presiden lama sekali juga masih belum jelas. Ya siapa? Kan gitu kan? Belum jelas juga kan gitu kan? Pasti akan menunggu. Harusnya mereka dulu dong. Ya, Mas Anies, monggo silakan. Pak Prabowo silakan. Kan lebih duluan. Kita kan baru ya, ambil melihat ini seperti ini. Jadi, nah itu. Kemudian jangan lupa juga bahwa duit tunggal ini juga harus punya efek elektoral juga. Ya, kita kan bisa petain tuh suara Mas Ganjar tuh di mana saja basis-basisnya. Nah, jadi calon pendampingnya ini juga harus punya efek elektoral sehingga bisa menutup kekurangan PD Perjuangan dan Mas Ganjar di wilayah tertentu. Tentu efek-efek aspek-aspek elektoral itu tetap mendapat perhatian juga. Dan selama ini Mbak Puan kan selalu berkomunikasi. Mas Ganjar juga berkomunikasi dengan partai-partai politik ya. Sepanjang itu belum masuk ke KPU ya, maka masih ada ketidakpastian. Masih ada perubahan-perubahan ya. Lain halnya kalau betul-betul sudah ditatakan ke KPU. Ya kan? Itu sudah pasti. Tapi kan belum. Sehingga kita melihat ini masih dinamis gitu ya. Misalnya PKB ya. Itu dengan Pak Prabowo itu sudah berapa tahun, ya, sampai sekarang kan juga bagaimana ini nasibnya. Demikian juga yang baru bergabung, demikian juga Mas Anies dengan Nasdem, Demokrat dan PKS itu juga masih cair juga, belum ada kejelasan. Jadi masih dimungkinkan, segala sesuatunya masih dimungkinkan sampai dengan hari H pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Kita malah aktif ya. Misalnya kita udah ketemu sama PKB, dengan PAN juga, ya, dengan Golkar juga, dengan Gerindra juga, Nasdem juga. Udah ketemu semuanya. Dengan Demokrat juga sudah, ya kan? Sudah kita buka diri ya. Siapa bilang, monggo silakan, ya. Karena semakin banyak yang mau bekerja sama, semakin bagus kan, sehingga menjadi satu kekuatan ya. Tapi apa dikatakan oleh Ibu Mega, kalau mau gabung, monggo silakan, enggak juga nggak apa-apa kok. Karena di dalam kerjasama partai politik itu harus ada kesukarelaan, ada keyakinan, ada kepercayaan, ya bersama-sama untuk bisa memperjuangkan pemimpin yang benar-benar diyakini akan mampu ya membawa Indonesia lebih cepat, ya, gerak lebih cepat, ya, untuk mewujudkan Indonesia maju, gerak cepat untuk Indonesia maju, kan gitu.